Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Ainin Dita Kamelia Putri, NIM 2001031010118, dan Nini Nadilia Pratiwi, NIM 2001003110123, dan saya sendiri Nurul Maulida Ulfiah, NIM 2001003110146, di mana kita akan membahas tentang pendekatan kurikulum. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendekatan kurikulum terpadu, yang kedua pendekatan kurikulum holistik, dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka dan dikaitkan dengan pendekatan kurikulum terpadu dan pendekatan kurikulum holistik. Pendekatan kurikulum. Pendekatan itu sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu, yang dimana pendekatan ini lebih menekankan kepada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja yang menerapkan suatu strategis dan metode yang tepat dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kurikulum itu sendiri yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggarakan pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kurikulum itu cara kerja dengan menerapkan metode dan strategi yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, khususnya kurikulum yang sesuai dengan jenjang tersebut. Pertama yang akan dibahas yaitu pendekatan kurikulum terpadu. Pendekatan kurikulum terpadu ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir secara menyeluruh yang menghubungkan semua aspek keterampilan bahasa sebagai kesatuan yang bermakna. Pembelajaran kurikulum terpadu ini biasa dikenal sebagai program pembelajaran yang dapat memberikan kesan pengalaman kepada siswa yang lebih bermakna. Pendekatan kurikulum terpadu itu bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan terstruktur. Arti kata bermakna itu yaitu memiliki arti, makna, dan faedah tertentu. Kalau arti dari kata keseluruhan itu bukanlah penjumlahan dari berbagai bagian, melainkan itu suatu totalitas yang memiliki makna tersendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum terpadu. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Ini tuh sudah sesuai dengan pendekatan belajar modern yang dimana siswa menjadi subjek dan guru menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung kepada peserta didik, di mana siswa itu diberikan suatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang abstrak. Yang ketiga yaitu pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas. Selanjutnya yaitu menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran terpadu ini memberikan konsep-konsep dari berbagai mata pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Maka dari itu siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara menyeluruh dengan tujuan dapat membantu masalah-masalah siswa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang keempat yaitu bersifat fleksibel. Guru dapat mengkaitkan dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Bahkan guru bisa mengkaitkan dengan kehidupan siswa, terus keadaan lingkungan sekitar siswa yang siswa tempati saat itu. Yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi apa yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan kurikulum terpadu. Yang pertama itu berpusat pada anak. Terus yang kedua, proses pembelajarannya itu mengutamakan pemberian pengalaman langsung, dan yang terakhir yaitu pemisah antara bidang studi tidak begitu jelas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip
kurikulum terpadu. Dalam pendekatan kurikulum terpadu ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Dalam prinsip penggalian tema ini memiliki beberapa syarat. Syarat pertama yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis. Dan yang keempat, tema yang dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Dalam prinsip pengelolaan pembelajaran ini, guru diharapkan sebagai yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang dimana mendominasi pembicaraan dalam suatu pembelajaran. Jadi di sini tuh guru tidak boleh banyak bicara, melainkan yang banyak bicara itu harus siswanya, karena siswanya di sini tuh menjadi subjek. Yang kedua yaitu memberi tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Jadi apabila diberikan tanggung jawab secara individu atau tanggung jawab secara kelompok, guru hendaknya memperjelas hal tersebut. Yang ketiga yaitu guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang belum tentu tercapai, terfikirkan. Maka dari itu guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Untuk melaksanakan evaluasi ini diperlukan langkah-langkah yang positif. Langkah-langkah positif yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk memperoleh belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip reaksi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan terpadu. Yang pertama adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Yang kedua, memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, memberikan perhatian pada berbagai bidang pelajaran yang penting dalam satu waktu sehingga guru tidak perlu mengulang-ulang materi agar tidak ada tumpang tindih. Yang keempat, kegiatan yang dipilih sesuai minat dan kebutuhan anak. Yang kelima, yaitu kegiatan belajar bermakna bagi anak. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pendekatan kurikulum terpadu. Yang pertama, pendekatan terpadu menuntut diadakannya evaluasi tidak hanya pada produk tapi juga pada proses. Jadi evaluasi itu bukan kepada suatu produknya, suatu pembelajarannya, tapi juga satu prosesnya dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran terpadu tidak hanya berorientasi pada dampak instruksional dari proses pembelajaran, tapi juga pada proses dampak pengiring dari proses pembelajaran tersebut. Jadi evaluasinya itu bukan hanya dalam pembelajarannya saja, tapi dari pengiring atau yang mengiringi proses pembelajaran tersebut juga yang dievaluasi. Yang ketiga yaitu penerapan pendekatan pembelajaran terpadu banyak menimbulkan masalah. Yang keempat yaitu tugas guru membengkak. Yang kelima, yang terakhir yaitu pola penerapan dan hasil pembelajaran dikaitkan dengan kurikulum yang berkaitan. Yang selanjutnya yaitu holistic curriculum approach, yaitu pendekatan kurikulum holistik. Dalam pengertian yang sendiri, holistik berasal dari kata whole yang berarti menyeluruh. Dan pendidikan holistik menurut Jeremy Hensel Thomas merupakan suatu upaya membangun secara utuh dan seimbang pada setiap murid dalam seluruh aspek pembelajaran yang mencakup spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, estetika, dan emosi dan fisik, yang mengarahkan ke seluruh aspek-aspek tersebut ke arah pencapaian sebuah kesadaran tentang hubungan dengan Tuhan dan merupakan tujuan akhir dari semua kehidupan dunia. Pada intinya, singkatnya, kurikulum holistik itu adalah pusat dari pembelajaran
yang sangat menyeluruh, yang menghubungkan logika dan intuisi, menghubungkan antara pemikiran dan gerak, hubungan antara berbagai macam bidang pengetahuan, dan hubungan diri dengan dirinya sendiri. Dalam kurikulum holistik, siswa diuji sejauh mana mereka menyadari kemampuannya, skillnya, akan kebutuhan keduanya untuk mengubah hubungan tersebut menjadi tepat. Yaitu yang selanjutnya, ciri-ciri kurikulum holistik. Yang pertama yaitu spiritualitas, merupakan keutamaan dari proses serta praktek pembelajaran. Jadi keagamaan spiritual yaitu proses utama dalam kegiatan praktek belajar di dalam kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran siswa diarahkan kepada kesadaran terhadap dirinya sendiri mengenai jati dirinya beserta kompetensi yang dimiliki. Siswa-siswa tersebut diajak untuk melakukan ikatan dengan dirinya yang paling dalam melalui inner self, sehingga dapat memahami dan mengerti ekspektasi otoritasnya. Yang ketiga, tidak hanya mengarahkan kepada pemikiran secara analitis atau linier, tapi juga diarahkan kepada pemikiran intuitif. Nah, maksudnya itu tidak hanya mengarahkan dalam pemikiran analitis, itu kan berproses berpikir dengan cara mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah secara efektif. Kalau linear itu kan siklus, ada proses pemikiran mengikuti siklus yang diketahui atau tahapan demi tahap. Tapi juga harus pakai intuitif, yaitu bekerja dengan feeling atau memiliki keyakinan kuat untuk membuat suatu keputusan. Yang keempat, memberikan kesadaran ekologis kepada siswa. Yang kelima, yaitu berkewajiban untuk menumbuhkan sebuah multiple intelligence di setiap pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum holistik. Dalam kurikulum holistik memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengembangkan segala potensi individu melalui pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan. Jadi tujuannya itu mengembangkan di dalam pembelajaran itu, bahwa pembelajaran di dalam kelas itu tidak membosankan tapi juga menyenangkan dan bisa membuat mereka lebih bersemangat lagi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas ataupun proses belajar mengajar dimanapun. Yang kedua yaitu siswa diharapkan bisa menjadi dirinya sendiri ketika pendidikan holistik ini diterapkan. Jadi saat pendidikan holistik ini diterapkan di dalam suatu proses pembelajaran di dalam kelas, siswa diharapkan bisa menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum holistik. Dalam sebuah kurikulum yang ada, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun juga dalam kurikulum holistik. Adapun kelebihan kurikulum holistik yaitu yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang berkaitan erat, bukan yang terlepas satu sama lain. Yang kedua, murid dihadapkan pada masalah yang berarti dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kurikulum ini akan memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat.
Nah, yang keempat, aktivitas anak-anak meningkat karena dirangsang untuk berpikir sendiri dan bekerja sendiri atau bekerja kelompok dengan kelompoknya. Yang kelima yaitu kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat kesanggupan dan minat murid. Nah, di samping memiliki kelebihan, kurikulum holistik juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini. Yang kedua, kurikulum holistik tidak mempunyai organisasi yang sistematis. Yang ketiga, kurikulum holistik memberatkan tugas guru. Yang keempat, kurikulum ini tidak memungkinkan adanya tujuan umum, sebab tidak ada uniformitas di sekolah-sekolah antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, anak-anak masih diragukan untuk bisa diajak menentukan kurikulum. Dan yang keenam, pada umumnya kondisi sekolah masih kekurangan alat-alat untuk melakukan kurikulum ini. Nah, selanjutnya akan membahas tentang kurikulum merdeka, merdeka belajar. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Menurut Muhammad Surya, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dan interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Maka, dapat diambil pengertian bahwa merdeka belajar adalah pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas tanpa adanya tekanan dengan memperhitungkan berkat alamiah atau bakat alamiah yang dimiliki setiap siswa. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum merdeka. Dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa kita sebut Kemendikbud tentang konsep merdeka belajar pasti memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan link and match atau yang menghubungkan dunia kerja dengan dunia belajar. Nah, kebijakan merdeka belajar ini juga bertujuan untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, dengan merdeka belajar, peserta didik mempunyai keleluasaan dalam belajar, bukan hanya di dalam satu segmen, karena menurut Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, anak adalah multi kecerdasan. Nah, setiap anak pasti mempunyai kecerdasan sesuai minat dan bidangnya masing-masing. Maka mereka diberi kebebasan dalam seni belajarnya dengan kecerdasan miliknya sendiri dan sesuai dengan potensinya. Tidak boleh diatur dengan hanya satu kecerdasan saja. Belajar juga dengan secara menyeluruh dan holistik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dari segi manapun. Nah, yang akan dibahas selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar ini tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan karena kelebihan dan kekurangan program tersebut. Yang pertama yaitu kelebihannya. Anak didik bebas berekspresi, maksudnya anak didik bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya, anak didik belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, anak didik tidak dituntut sama. Maksudnya, program Merdeka Belajar ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia. Karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja. Maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran, pengenalan bakatnya, kita sebagai guru harus selalu ada agar anak didik tidak putus asa dalam berprosesnya. Yang ketiga, kelebihan yang terakhir yaitu RPP hanya satu lembar. Karena anak didik belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, maka kita selaku guru yang membimbing anak-anak hanya perlu menyesuaikan arah. Dengan adanya RPP satu lembar ini, beban guru sedikit berkurang karena
Karena itu, diharapkan guru pembimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi anaknya. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi anak didik dalam belajar, tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena dalam berprosesnya anak didik berbeda-beda pemahaman. Yang kedua, kurangnya guru yang merdeka. Nah, untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar, tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit. Kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru, karena program Merdeka Belajar baru-baru ini baru diterbitkan. Yang ketiga, kurangnya referensi. Untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini, tentunya memerlukan referensi atau rujukan, seperti buku sebagai alat belajar. Buku yang ada sekarang malah dinilai rendah, maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Menurut kelompok kami, tidak ada kaitan antara pendekatan kurikulum integrasi dan holistik dengan kurikulum merdeka, karena tentu setiap kurikulum ada ciri khas dan perbedaannya. Misalnya yaitu jika kurikulum merdeka fokus pada materi esensial dan jika kurikulum terpadu, pembelajaran lebih dipusatkan pada suatu masalah tertentu. Kemudian untuk persamaannya yaitu kurikulum terpadu dengan kurikulum merdeka sama-sama bersifat fleksibel dan penilaian lebih fokus pada proses belajar daripada hasil belajar.